Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ananda semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini, Ananda? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah ya. Tetap jaga kesehatannya, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini. Di mana kita juga tahu bahwa ada varian baru ya dari COVID ini, Omicron. Nah, tetap jaga kesehatannya agar bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, baiklah sebelum kita mulai pembelajaran ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, untuk terlebih dahulu Ibu akan mengecek kehadirannya. Apakah ada antara Anda semua yang tidak hadir hari ini? Tidak ada, Hadir Bu. semua, Bu. Alhamdulillah ya, hadir semua ya. Nah, baiklah kita akan masuk ke pembelajarannya. Pada minggu sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pelantai. Nah, siapa yang masih ingat nih ada beberapa divisi dari Kingdom Pelantai ini? Saya, Bu. Ayo, Aprilia. Baik, Bu. Kingdom Pelantai terdiri dari 3 divisi, Bu, yaitu yang pertama Bryophyta atau tumbuhan lumut, Pteridophyta atau tumbuhan paku, dan Spermatophyta atau tumbuhan biji. Itu saja, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, benar sekali ya jawaban yang sudah diberikan oleh Aprilia. Baiklah, Nanda. Kita akan sudah mempelajari 2 divisi dari Kingdom Pelantai, yaitu ada Bryophyta dan Pteridophyta. Nah, sekarang kita akan masuk pada divisi yang ketiga nih dari Kingdom Pelantai, yaitu Spermatophyta, atau yang kita kenal dengan tumbuhan berbiji. Tapi sebelum masuk ke pembahasan tentang Spermatophyta, Ibu mau bertanya dulu nih, siapa lagi ya? Saya, Bu. Baik. Nah, silakan dah. Nah, pertanyaan Ibu ya. Apa perbedaan mendasar dari tumbuhan lumut dan tumbuhan paku? Nah, coba kaitkan dengan tesisnya. Baik, Bu. Perbedaan tumbuhan lumut dan tumbuhan paku terletak pada metagenesisnya, di mana pada tumbuhan lumut lebih dominan fase gametofitnya, sedangkan pada tumbuhan paku lebih dominan fase sporofitnya. Tumbuhan lumut ada yang kita kenal dengan protonema, sedangkan tumbuhan paku disebut juga protalium. Itu mungkin yang Adil ketahui, Bu. Baik, benar sekali ya jawaban yang diberikan Adel tentang perbedaan dari tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Di mana jika spora tumbuhan lumut jatuh ke tanah akan menjadi protonema, sedangkan jika spora dari tumbuhan paku yang jatuh ke tanah itu akan berubah menjadi protalium. Baik, kita akan masuk kepada divisi yang ketiga dari pelantai, yaitu Spermatophyta. Ananda silakan perhatikan gambar yang akan Ibu tampilkan berikut ini. Nah, apakah sudah terlihat share screen Ibu, Ananda? Sudah, Bu. Nah, baik, ini adalah tentang Spermatophyta. Nah, coba Ananda perhatikan gambar ini. Ibu kasih waktu selama 2 menit untuk memperhatikan gambar yang Ibu tampilkan ini. Nah, jika sudah, setelah memperhatikan gambar ini, bagaimana pendapat Ananda tentang tumbuhan yang ada pada slide ini? Ada yang bisa menjelaskan? Kedua bagiannya berbeda, Bu. Benar Izin ya. menjawab, Bu. Kalau menurut saya kedua bagiannya berbeda, Bu. Iya, Bu. Nah, dalam hal apa saja nih itu tumbuhan ini berbeda? Izin menjawab, Bu. Ya. Kalau menurut Lia, Bu, kedua tumbuhan berbeda tersebut beda dalam hal bijinya.
Tumbuhan yang pakis saji dan melinjo itu adalah tumbuhan berbiji terbuka, disebut juga dengan gimnospermae, sedangkan pada tanaman padi dan kacang adalah tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae, Bu. Ya, benar sekali ya jawaban dari Aprilia. Nah, selain itu, apalagi perbedaan dari kedua kelompok tumbuhan ini? Izin menjawab. Ya, silakan Adel. Perbedaan keduanya juga dapat dilihat dari pembuahannya, Bu. Pada tumbuhan gimnospermae yang sebelah kiri pembuahannya tunggal, sedangkan pada tumbuhan yang sebelah kanan atau angiospermae pembuahannya ganda. Iya ya, benar sekali ya. Nah, benar ya apa yang Ananda jawab semuanya tentang perbedaan dari tumbuhan ini, yaitu ada tumbuhan gimnospermae dan ini adalah tumbuhan dari angiospermae. Nah, kita akan masuk kepada materi hari ini yaitu tentang spermatopita. Jadi apa itu spermatopita? Spermatopita ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu sperma yang berarti biji dan piton yang berarti tumbuhan. Meliputi semua tumbuhan berpembuluh yang bereproduksi secara generatif dengan membentuk biji. Nah, di dalam biji ini terdapat calon individu baru atau embrio sporofit atau lembaga, beserta cadangan makanan yang terbungkus oleh lapisan pelindung. Jadi, spermatopita ini katanya itu berasal dari bahasa Yunani, Nanda. Kemudian, apa sih Bu ciri-ciri dari spermatopita tersebut? Jadi ciri-ciri yang pertama dari spermatopita ya, tentu saja memiliki biji. Yang kedua, memiliki berkas pengangkut xilem dan floem, di mana kita tahu kalau pada Bryophyta dan Pteridophyta itu belum memiliki berkas pengangkut seperti spermatopita. Kemudian yang ketiga merupakan tumbuhan Permopita atau memiliki akar, batang, dan daun sejati. Kemudian menghasilkan bunga atau kita sebut juga dengan Anthophyta, bersifat autotrof. Alat perkembangannya itu sudah jelas antara jantan dan betina yang berupa bunga atau strobilus. Dan yang terakhir itu generasi saprofitnya berupa tumbuhan dan generasi gametofitnya berupa bunga. Hal ini tentu saja berbeda ya Nanda dengan tumbuhan Bryophyta dan Pteridophyta yang generasi saprofitnya dan gametofitnya itu berupa tumbuhan itu sendiri. Kemudian bagaimana sih reproduksi dan siklus hidup dari tumbuhan berbiji? Nah, perkembangan biakan tumbuhan berbiji itu terjadi secara generatif atau seksual dengan membentuk biji yang diawali dengan pembentukan gamet ananda atau yang kita kenal dengan gametogenesis. Ini mungkin sudah dipelajari juga kan pada jenjang SMP. Kemudian ada penyerbukan atau polinasi. Kemudian terjadi peleburan gamet jantan dan betina atau fertilisasi yang menghasilkan misal, yang kemudian akan menjadi embrio. Perkembangan secara vegetatif atau aseksual ini itu bisa terjadi dengan organ-organ vegetatif seperti tunas, tunas adventif, rizoma, stolon. Nah, Ibu mau Nanda semua memperhatikan video yang akan Ibu tampilkan berikut. Apakah terdengar suaranya Nanda? Ya Bu, dengan Bu.
Oke, sudah selesai Ananda. Nah, siapa di sini yang bisa menyimpulkan apa yang dibicarakan dalam video tersebut? Iya, Bu. Ya, silakan Aprilia. Yang dapat Lia simpulkan dari video tersebut adalah bahwa siklus hidup tumbuhan berbiji itu dimulai dari biji yang tumbuh menjadi tunas. Kemudian dia mengalami pertumbuhan dan perkembangan, kemudian bunga, dan kemudian berbunga dan terjadilah penyerbukan yang menghasilkan buah. Sewaktu-waktu buah akhirnya matang dan biji bisa tumbuh menjadi individu baru lagi, Bu. Oh, bagus sekali jawabannya. Kemudian masih adakah yang dapat menyimpulkan apa kesimpulan dari video yang Ibu tampilkan tadi? Izin Bu, izin menyimpulkan Bu. Ya, Del, silakan Del. Ada sedikit menambahkan dari yang sudah dijelaskan oleh Aprilia ya Bu. Pada proses penyerbukan terjadi peleburan antara gamet jantan dan gamet betina yang dapat dibantu oleh serangga sehingga serbuk sari dapat jatuh ke kepala putik Bu dan terbentuklah buah nantinya. Itu tambahan dari Ada Bu. Oh, benar ya. Benar sekali jawaban dari Ananda. Baik, Ibu akan menjelaskan kembali tentang klasifikasi dari spermatopita. Nah, spermatopita seperti yang kita bahas di awal tadi itu terdiri dari gimnospermae atau berbiji terbuka dan angiospermae atau berbiji tertutup. Nah, gimnospermae atau berbiji terbuka ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu memiliki bakal biji yang tidak tertutup oleh daun buah, berupa perdu atau pohon, batang dapat tumbuh membesar dan bercabang-cabang. Belum memiliki bunga sejati, hanya berupa strobilus jantan dan betina saja. Kemudian gimnospermae atau berbiji terbuka ini terdiri beberapa kelas. Yang pertama ada kelas namanya Cicadopita. Nah, ini adalah contoh dari tumbuhan Cicadopita tersebut, Ananda. Mungkin Anda sering menemukan tumbuhan ini di sekitar rumah, yaitu adalah disebut juga dengan cicak sumpi atau pakis haji. Kemudian ada dari kelas Ginkgopita. Contoh tumbuhannya ini yang kita kenal itu dari Ginkgo biloba. Nah, tumbuhan ini juga banyak terdapat di sekitar rumah. Kelas ketiga yaitu ada kelas Penipita. Penipita ini berupa tumbuhan yang besar atau yang kita kenal itu dengan Agathis alba atau damar. Dan ada tumbuhan yang keempat yaitu kelas Genetopita. Itu Genetum genemon atau melinjo yang sering dimanfaatkan oleh manusia itu untuk membuat keripik. Itu adalah dari kelas Genetopita. Disebut dengan Genetum genemon. Nah, kemudian kita masuk ke yang kedua, yaitu ada angiospermae atau berbiji tertutup. Ciri-ciri dari angiospermae ini, yaitu yang pertama, bakal biji diselubungi daun buah yang merupakan bakal buah. Kemudian yang kedua berupa herba, perdu atau pohon. Nah, yang ketiga mempunyai organ ya berupa bunga lengkap, terdapat kelopak bunga, mahkota bunga, serta alat kelamin berupa benang sari dan putik. Jadi kalau pada tumbuhan angiospermae ini, yaitu bagian-bagian bunganya itu sudah lengkap, Ananda, berbeda tadi kan dengan gimnospermae yang berupa strobilus jantan dan strobilus betina saja. Nah, ini adalah tabel perbedaan dari angiospermae dan gimnospermae, di mana perbedaannya bisa dilihat dari biji, pembuahan, bentuk daun, ovarium, alat reproduksi, batang, dan akar. Kalau gimnospermae itu bijinya itu terbuka, sedangkan angiospermae itu tertutup. Kalau berdasarkan pembuahan, gimnospermae itu tunggal dan angiospermae itu ganda. Bentuk daunnya itu sempit, kaku, dan bervariasi. Kemudian ovariumnya tidak ada, sedangkan angiospermae itu ada. Alat reproduksi atau strobilusnya itu
pada gimnospermae berupa strobilus dan angiospermae berupa bunga. Batang pada gimnospermae itu berkambium, kalau angiospermae ada yang berkambium dan ada tidak. Kemudian akarnya tunggang, sedangkan angiospermae bisa jadi tunggang atau serabut. Nah, seperti yang kita bahas tadi itu, berarti angiospermae itu terdiri dari dua kelas, yaitu kelas monocotyledon dan kelas dicotyledon. Nah, coba Anda perhatikan kedua gambar tersebut. Nah, silakan analisis gambar yang Ibu tampilkan ini. Ibu kasih waktu selama 2 menit untuk menyampaikan pendapatnya nanti. Izin menjawab, Bu. Nah, silakan Adel. Perbedaan dari kedua tanaman tersebut adalah tanaman di sebelah kiri termasuk tanaman monokotil dan tanaman di sebelah kanan termasuk ke dalam tanaman monokotil. Oh iya, benar sekali ya. Jawaban dari Adel. Nah, kenapa bisa diambil kesimpulan seperti itu? Kenapa kita bisa menyimpulkan bahwa tanaman di sebelah kiri ini adalah dikotil, sedangkan tanaman di sebelah kanan ini adalah monokotil? Siapa yang dapat menyimpulkannya? Alasan kenapa tumbuhan ini bisa disebut dikotil dan monokotil? Menjawab, Bu. Ya, silakan Aprilia. Kedua tanaman tersebut dapat disimpulkan seperti jawaban teman tadi, Bu. Dilihat dari bentuk akarnya. Akar tanaman di sebelah kiri itu tunggang, di mana kita tahu bahwa tanaman dikotil itu berakar tunggal. Dan tanaman di sebelah kanan adalah berakar serabut yang menjadi salah satu ciri khas dari tanaman monokotil tadi, Bu. Ya baik, benar sekali ya jawaban yang Lia dan Ada berikan tentang perbedaan dari kedua tanaman tersebut. Benar ya, yang ini adalah dikotil dan yang ini adalah monokotil. Nah, ini adalah struktur dari batang monokotil dan dikotil, di mana kita bisa melihat beberapa perbedaan dari batang monokotil dan dikotil. Pada batang monokotil ini, struktur pembulunya itu tersebar, sedangkan kalau untuk dikotil itu tersusun ya. Di sini kita bisa melihat adanya kambium menanda. Nah, kambium inilah yang akan membuat tumbuhan dikotil itu dapat mengalami pertumbuhan sekunder atau bertambah besar. Berbeda halnya dengan tumbuhan monokotil yang tidak memiliki kambium sehingga tidak mengalami pertumbuhan sekunder. Ini adalah perbedaan dari monokotil dan dikotil, bisa dilihat dari akar, batang, pertulangan daun, dan bunganya. Di sini Anda bisa melihat bahwa dari segi akar, monokotil dan dikotil itu berbeda. Monokotil serabut, dikotil itu tunggang. Sedangkan kalau berdasarkan batang, monokotil itu memiliki ukuran yang sama. Bisa kita lihat pada padi, itu relatif sama dari pangkal ke ujungnya. Sedangkan dikotil itu dari pangkal besar dan semakin ke ujung semakin kecil. Untuk percabangan, monokotil itu tidak memiliki percabangan, seperti padi yang tidak memiliki percabangan. Dan untuk dikotil itu, tumbuhan-tumbuhan yang sering kita lihat seperti jambu biji, itu memiliki percabangan. Kemudian perbedaan yang selanjutnya itu berdasarkan berkas pengangkut yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya. Monokotil itu tersebar, sedangkan dikotil tersusun rapi. Kemudian perbedaan selanjutnya adalah kambium. Kalau monokotil itu tidak memiliki kambium, sedangkan dikotil itu memiliki kambium. Susunan berkas pengangkut pada tumbuhan monokotil itu kolateral tertutup, sedangkan pada dikotil itu kolateral terbuka. Nah, kemudian masuk pada pertulangan daun. Monokotil itu pertulangan daunnya itu sejajar dan melengkung menanda. Sejajar ini bisa kita lihat yaitu pada tumbuhan tebu atau jagung, sedangkan kalau untuk melengkung itu bisa kita lihat pada tumbuhan sirih. Dikotil itu menyirip seperti jambu biji dan menjari. Menjari ini bisa kita lihat pada singkong. Itu adalah termasuk tumbuhan dikotil. Kemudian perbedaan berdasarkan bunganya, monokotil itu jumlah perhiasan bunganya terdiri dari 3 dan kelipatannya. Sedangkan kalau tumbuhan dikotil itu perhiasannya terdiri 2, 4, atau 5. Perhiasan yang disebut di sini adalah mahkota bunganya, Nanda. Baiklah, mungkin itu saja ya pembelajaran kita pada hari ini. Ibu mau Anda semua membaca semua materi yang telah kita bahas tentang Bryophyta, Pteridophyta, dan Spermatophyta hari ini. Minggu depan kita akan melaksanakan ujian. Minggu depan kita akan melaksanakan ujiannya.
Terima kasih. Nah, ketika kita menjaga bumi, kita menjaga diri sendiri. Jadi tetaplah jaga bumi, tetap jaga kebersihan lingkungan kita dengan kita mencintai tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita. Baik, Ananda, sebelumnya masih adakah yang ingin Ananda tanyakan tentang materi hari ini? Tidak ada, Bu. Baik, berarti sudah paham semuanya ya. Baiklah, kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan basmalah, dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih sudah bergabung pada pembelajaran hari ini. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Waalaikumsalam Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih, Bu. Udah boleh live ya.